Saudara ekonom Faisal Basri menyinggung kemunduran demokrasi sejak Joko Widodo menjabat presiden pada tahun 2014. Faisal mengutip data indeks demokrasi dari lembaga FIDEM, demokrasi Indonesia berada di urutan 63 dunia pada 2014. Saat ini Indonesia ada di urutan ke-87. Merujuk FIDEM, Faisal menyebut indeks demokrasi Indonesia terjun bebas dalam setahun terakhir. Skor demokrasi Indonesia turun dari 0,43 menjadi 0,36. Dengan torehan itu, demokrasi Indonesia lebih buruk dari beberapa negara tetangga. Faisal menyoroti angka demokrasi Indonesia yang semakin mendekati nol. Salah satu yang disoroti Faisal Basri adalah langkah Jokowi melemahkan institusi-institusi demokrasi. Jokowi juga disebut mencampur adukan pemerintah dengan pelaku bisnis. Jokowi jadi presiden, demokrasi sedang marak-maraknya. Mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkar, malu membicarakan demokrasi. Skornya turun dari 0,43 menjadi 0,36, mendekati 0. Lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste. Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan, atau enggak? Faisal menyampaikan Indonesia pernah menjadi negara dengan demokrasi yang tingkatnya mencapai level tertinggi. Bahkan kata dia, Indonesia juga disegani terkait indeks demokrasinya. Dia menilai semua berubah sejak Jokowi menjadi presiden. Bahkan Faisal menyinggung majunya anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024. Faisal menyebut Gibran yang saat ini sedang unggul menjadi wapres juga bermula dari andil Jokowi yang merusak demokrasi. Sekarang kita mingkar, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden. Apa yang dia lakukan? Dia perlemah institusi demokrasi, tapi dia nggak punya modal. Apa yang dia lakukan? Dia rangkul para konglomerat, dia ajak dalam kekuasaan, penguasa dengan pengusaha dalam satu badan, atau enggak? Faisal mengatakan jika penguasa dan pengusaha dipersatukan, maka akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kata Faisal, Boy Thohir bisa percaya diri bahwa kekuatan para pengusaha bisa memenangkan Prabowo Subianto. Demokrasi mendekati nol, kekayaan alam dirampok, timah kita habis, batu bara, nikel dijual ke Cina, luar biasa dahsyatnya. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bukan kemakmuran Boy Thohir, bukan kemakmuran Luhut Panjaitan, bukan kemakmuran Erlangga Hartarto, bukan para elit itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.